Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar, dan tawasau bil marhamah melalui kajian tafsir surat Al-Baqarah yang hari ini kita akan membahas tema tentang al-khauf war roja juga at-taubah. Semoga majelis yang kita akan langsungkan sampai syuruk nanti mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang 3 profil manusia sepanjang zaman. Salah satunya adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kemudian selain al-muttaqun, di situ juga disebutkan al-kafirun dan al-munafiqun. Sampai hari kiamat manusia hanya terdiri dari 3 tipe manusia ini saja. Tidak ada tipe yang keempat. Dari sana relatif mudah bagi kita untuk mendeteksi dini diri kita kira-kira termasuk tipe yang mana. Idealnya kita termasuk tipe al-muttaqun. Na'udzubillah kalau menjadi al-kafirun, berarti murtad. Na'udzubillah. Dan besar kemungkinan kita akan beralih atau ada di antara orang-orang yang tadinya bertakwa, beriman, beralih kepada tipe al-munafiqun. Jadi kemungkinan kita berada di level atau di tipe al-muttaqun dengan al-munafiqun. Tergantung seberapa gigih kita mempertahankan iman dan takwa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat 21 menyerukan kita semua, khususnya tipe kafirun dan munafiqun, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menciptakan manusia dan menciptakan siapapun, termasuk isi alam semesta ini, isi dari bumi yang dimanfaatkan oleh penduduk bumi ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau nilai-nilai ibadah itu didapatkan oleh manusia yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan nilai takwa. Mereka akan beralih dari tipe kafirun dan munafikun menjadi tipe muttaqun, la'allakum tattaqun. Jadi intinya kita selaku manusia ciptaan Allah diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Baik yang berkaitan dengan ibadah atau hablum minallah maupun yang berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi ibadah bukan hanya ibadah mahdhah, tetapi ada juga ibadah ammah, ibadah umum. Interaksi kita dengan sesama manusia bagian dari ibadah umum itu. Tantangannya, kita harus ikhlas dalam menunaikan seluruh rangkaian ibadah itu. Dan bukan hanya ikhlas. Setelah kita merasa diri kita ikhlas, kita pun harus merasa bahwa pertama, apakah Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal kita? Kita sudah pastikan diri kita beramal dan amalan kita ikhlas insya Allah. Tapi kemudian setelah kita beramal, masih ada hal-hal lain yang harus kita terapkan di dalam diri kita, yaitu al-khauf war roja.
Ya, kita harus khawatir karena tidak ada seorang pun dari makhluk Allah di muka bumi ini yang bisa memastikan tempatnya di yaumil akhir kelak. Pada tempatnya kita merasa khawatir, jangan-jangan sholat subuh kita tadi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khaufnya, khawatirnya. Tetapi kita punya rojak, punya pengharapan bahwa pagi ini kita sudah ke masjid dan menunaikan sholat subuh berjamaah. Ada sesuatu yang kita bisa harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya kita barengi dengan istighfar dan taubat. Jangan-jangan dari apa yang kita tunaikan itu ada kekurangan-kekurangannya. Jadi tidak cukup hanya beramal dan ikhlas dalam beramal, selesai, tidak. Masih ada lanjutannya. Untuk sempurnanya amal ibadah kita, kita lanjutkan dengan khauf, roja, dan memperbanyak istighfar dan taubat. Ya, ini ringkasannya ya. Cluenya dari apa yang kita bahas di pagi hari ini adalah itu. Ayatnya yang kita bahas adalah ayat 127 sampai ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat dasar-dasar atau fondasi dari Al-Bait, dari Ka'bah. Begitu juga dengan Ismail putranya. Seraya mereka berdua berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Maksudnya amal soleh kami. Amal solehnya adalah membangun Ka'bah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, dan jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepadamu dan juga dari antara keturunan-keturunan kami sebagai umat yang berserah diri hanya kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan perlihatkanlah kepada kami, ajarkanlah kepada kami manasik haji kami. Karena yang tadi dibangun adalah Ka'bah. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memohon kepada Allah agar diajarkan tentang manasik haji. Wa tub alaina. Dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini kira-kira terjemahan bebas dari dua ayat yang akan kita ulas ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar Baitullah bersama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan putranya Ismail adalah di antara nabi-nabi Allah. Artinya orang-orang soleh. Orang yang paling soleh, manusia yang paling soleh di muka bumi ini adalah para rasul dan para nabi. Kemudian para wali. Kalau para rasul dan para nabi ini sudah definitif. Ya. Nama-namanya sudah selesai. Yang kita wajib imani adalah 25 orang nabi dan rasul. Walaupun jumlah rasul itu ada 313 orang. Menurut hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari sebanyak 124.000 orang nabi. Alhamdulillah. Yang harus kita imani cuma 25 saja berikut nama-namanya. Nah, itu sudah definitif. Sedangkan wali-wali Allah sebagian definitif, mayoritas tidak definitif. Ya, kita hanya bisa mengira-ngira saja. Yang masuk wali-wali Allah siapa yang sudah definitif? Ya, orang-orang soleh yang diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi mereka bukan nabi. Itu berarti para wali. Maryam misalnya.
ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan nabi, karena nabi laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Berarti Maryam adalah seorang wali. Kemudian nama siapa lagi yang muncul dalam Al-Quran? Luqman. Ya. Luqmanul Hakim. Ya. Itu bukan nabi menurut pendapat mayoritas ulama. Beliau adalah seorang wali. Seorang wali itu maksudnya orang yang sangat soleh. Ya. Sangat memperhatikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Padahal dia bukan nabi. Ya. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan 10 nama dari kalangan sahabatnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Az-Zubair fil jannah, sampai nama yang ke-10. Berarti yang 10 nama itu para aulia. Ya, apalagi dipastikan masuk surga lagi. Ya. Itu diantara contoh-contoh para wali. Nah, sedangkan manusia-manusia yang belum disebutkan nama mereka dalam Quran dan Sunnah, atau ya katakanlah kalau kita ingin tambah lagi, nama-nama orang soleh yang pernah disebutkan oleh para sahabat, ya, atau orang-orang soleh yang hidup di zaman kita, pasti ada. Tapi kita tidak bisa memastikannya. Itu hanya bisa dipastikan oleh wahyu. Sementara tidak ada seorang manusia pun sekarang ini yang pernah menerima wahyu. Ya. Jadi di dalam ayat ini yang diceritakan pemeran utamanya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. 2 orang yang soleh. Apa yang mereka sedang lakukan? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Mereka sedang membina Ka'bah. Sedang membereskan fondasi Ka'bah, kemudian dibangun bangunan Ka'bah di atas fondasi yang telah ada itu. Berarti yang diamalkan adalah amal soleh. Mendirikan bangunan yang paling suci di muka bumi ini, yaitu Ka'bah. Ya. Para mufassirin berbeda pendapat tentang fondasi dimaksud. Ada yang berpendapat fondasi tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sejak Allah menciptakan bumi ini, di situ sudah ada Ka'bahnya. Apakah dibangun oleh Nabi Adam atau dibangun oleh malaikat? Wallahu a'lam. Ya. Dan pendapat yang kedua, fondasi tersebut baru dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Atau sebenarnya sudah ada, tapi tersapu banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hilang dia. Ketika diutus Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah itu. Ya, kan ceritanya ketika Nabi Ibrahim membawa serta istrinya Siti Hajar dan putranya yang masih kecil, yaitu Ismail, ke satu lembah yang tidak ada pepohonan. Fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, jadi tempat kosong, nggak ada apa-apa di situ di awalnya. Ya. Sampai kemudian Siti Hajar dan putranya Ismail mendapatkan sumur Zam-Zam di situ. Kalau ada air akan ada kehidupan. Banyak kafilah-kafilah yang memperhatikan dari atas tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam berada, ada burung yang berputar-putar di atas. Kalau ada burung yang berputar-putar, itu menandakan di bawahnya ada air atau ada bangkai. Akhirnya musafir yang biasanya tidak lewat situ, mereka menghampiri tempat itu. Ada apa di tempat itu? Jangan-jangan ada air. Ternyata benar di tempat itu ada air, ya. Dan ada 2 orang sosok manusia, ibu dan putranya. Mereka pun minta izin. Mereka ini berasal dari Yaman, dari suku Jurhum. Ya.
Mereka berangkat dari Yaman, lama-kelamaan mereka beranak pinak di tempat itu. Sehingga tempat itu pun menjadi kota kecil, namanya Mekah. Di kunjungan Nabi Ibrahim yang kesekian kalinya, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim pernah mengunjungi sampai 4 kali atau malah lebih, wallahu alam. Di kunjungan yang kesekian, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim begitu pula dengan putranya untuk membangun kembali Ka'bah itu. Inilah yang diceritakan di dalam ayat ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, sambil mereka, ya, kedua orang soleh ini membangun bangunan yang paling suci di muka bumi ini, berarti amalnya soleh banget ini. Gitu. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, dan seterusnya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam berperan dalam pembangunan kembali Baitullah Ka'bah. Nah, cerita lengkapnya tadi sedikit saja cluenya yang saya sebutkan, selebihnya bisa dilihat di ibnukatsironline.com ya. Cerita tentang ini panjang lebar, Imam Ibnu Katsir menceritakannya di dalam kitab tafsirnya. Rabbana taqabbal minna. Ini adalah doa mereka berdua ketika mereka membangun Ka'bah, mereka berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, keduanya sedang melakukan amal soleh seraya memohon kepada Allah. Semoga Allah menerima amalan keduanya. Kita ingat dua orang ini orang soleh ya. Solehnya soleh banget gitu. Bukan seperti kita. Ya, Nabi. Sedang beramal soleh. Amal solehnya membangun bangunan yang paling suci di muka bumi ini. Di tempat yang juga suci, tanah haram, Mekah. Doanya, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal soleh kami. Kira-kira ada pesan apa di situ? Ya. Pesannya adalah selevel Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja belum bisa memastikan amalannya diterima. Padahal kita tahu siapa mereka. Ya. Jadi mereka tidak memastikan ya, bahwa diri mereka itu adalah orang soleh, enggak. Tetap ada roja, ada khauf dan roja. Ya, kalau Rabbana taqabbal minna, ini kan kayaknya apa ya? Kan kita tahu mereka berdua orang soleh. Melaksanakan amal soleh, mendirikan bangunan yang paling suci di muka bumi ini di tempat atau di tanah suci. Doanya Rabbana taqabbal minna. Ya. Jadi ini pesannya, ini sangat menyindir diri kita ini. Sesoleh mereka saja doanya Rabbana taqabbal minna. Seolah-olah mereka nggak percaya diri amal solehnya itu diterima oleh Allah. Seolah-olah. Itu penilaian kita. Kemudian kita kembali ke diri kita. Kira-kira kebaikan-kebaikan kita atau apa-apa yang kita anggap itu amal kebaikan, amal soleh, itu sudah diterima Allah atau belum? Kita pernah merasa ya, khawatir bahwa amal soleh kita tidak diterima oleh Allah atau tidak? Atau kita terlalu percaya diri, pasti diterima. Itu pesan yang kita bisa ambil sementara dari ayat ini. Diriwayatkan dari Wahib bin Wird, yang wafat tahun 153 Hijriah, berarti beliau ini adalah seorang tabi'in. Ya. Generasinya generasi tabi'in kalau pernah ketemu sahabat. Ya. Saya tidak menguasai sirahnya ya. Bahwa setelah beliau membaca ayat ini, beliau menangis seraya berkata, wahai kekasih Allah yang maha pemurah, engkau sedang meninggikan dasar-dasar Baitullah, tetapi engkau merasa takut bila amalanmu tidak diterima. Inilah hasil dari tadabur yang mendalam itu ini.
muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khosyah atau al-khauf dan ar-roja itu muncul. Hal yang sama pun saya dapatkan terjadi pada diri seorang ulama besar di Saudi Arabia, Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah. Ya. Ketika beliau melewati ayat ini, Rabbana taqabbal wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna dan seterusnya, beliau nangis. Lama beliau menundukkan kepalanya, meletakkannya di atas meja. Kalau orang Arab kan pakai hutroh ya, jadi nggak kelihatan dari samping. Pakai kerudung yang warna merah itu, jadi nggak kelihatan. Beliau nangis, lama sekali muridnya menunggu ini kapan. Ya, Syekh bin Baz ini mengangkat kepalanya untuk melanjutkan ceramahnya. Lama sekali. Ya, ketika melewati Rabbana taqabbal minna dan seterusnya. Ya. Jadi, wahai kekasih Allah, maksudnya Nabi Ibrahim dan putranya, Allah yang maha pemurah, engkau sedang meninggikan dasar-dasar Baitullah. Ya, sedang memperbaiki Ka'bah, bangunan yang paling suci di muka bumi. Tetapi engkau merasa takut bila amalanmu tidak diterima. Jadi beliau sedang mengaitkannya dengan diri beliau sendiri. Sedang bermuhasabah. Ya, jadi muhasabah itu yang paling kondusif adalah ketika kita sedang membaca Al-Quran. Sedang mentadaburi Al-Quran, itu adalah waktu muhasabah yang paling ideal. Jadi bukan setahun sekali, tahun baru kita muhasabah. Itu konvensional itu. Ya. Bagi setiap muslim, muhasabahnya setiap hari. Ya. Menghitung-hitung dirinya itu setiap hari. Innaka antas sami'ul alim. Kalimat ini merupakan bentuk sarana untuk tawassul oleh Nabi Ibrahim dan anaknya agar Allah mengabulkan doanya. Ya, dengan memakai Asmaul Husna yang sesuai. Karena permohonannya adalah karena isinya adalah doa, maka sifat Allah yang dipakai, nama Allah yang dipakai adalah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian dengan memakai nama-nama tersebut. Tapi bukan langsung menyebutkan 99 nama itu. Ya, habis waktunya nanti. Ya. Walaupun itu boleh-boleh saja, ya, silahkan. Ya, tetapi para ulama mencontohkan, Allah pun mencontohkan di sini dalam cerita ini, sifat atau nama yang dipakai adalah nama yang sesuai dengan inti doa kita. Ya, kalau di sini pengharapan doa, maka sifat Allah yang dipakai adalah As-Sami' Al-Alim. Yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya ya Allah, engkau kan maha mendengar, engkau kan maha mengetahui. Kabulkan dong doa kami. Kira-kira seperti itu bahasa bebasnya. Ya. Kalau misalnya yang jadi masalah kita, yang jadi problema hidup kita adalah ekonomi, ya berarti dalam doa kita panggil Allah dengan namanya Al-Ghani, Al-Wahhab, Al-Mu'ti, ya, dan yang sejenisnya, Ar-Razzaq. Ya. Itu yang dimaksud fada'uhu biha. Kalau kita sedang dizolimi oleh pihak lain atau orang lain, nama apa yang kita pakai? Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Muntaqim, dan sejenisnya. Jadi ya, itu teknisnya ya, teknis penerapan fada'uhu biha. Dan di sini sudah dicontohkan hanya dua nama yang dipakai, innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Lagi-lagi,
Ya, kita merasa malu. Ya. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah untuk dijadikan sebagai orang-orang yang tunduk dan patuh. Padahal mereka sudah tunduk dan patuh. Kayak nggak percaya diri gitu. Itu bahasa kita. Kita semua tahu siapa Nabi Ibrahim itu dan siapa Nabi Ismail itu. Tapi doanya, waj'alna muslimaini laka. Padahal mereka berdua sudah muslimaini lillah. Nilai yang bisa kita ambil di sini adalah pesan yang kita bisa ambil adalah bahwa kita tidak boleh terlalu percaya diri. Yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, penilaian ke atas kita selamanya tidak kita ketahui sampai nanti kita berada di pengadilan akhirat. Baru kita tahu. Ya, pengumumannya di padang mahsyar nanti. Ya, belum ada bocorannya. Ya. Kalaupun kita ingin bocoran, bocorannya itu nanti ada di alam barzakh ketika kita sudah meninggal. Ketika kita tidak bisa lagi beramal, baru ada bocoran. Di dunia ini kita nggak punya bocoran. Kalaupun kita merasa dapat bocoran, itu bocorannya dari setan. Gitu. Yang ingin menggoda kita, kamu kan sudah soleh, ngapain lagi ke masjid, ngapain lagi hadir ke majelis taklim. Nah, itu bocoran dari setan. Ya, nggak boleh kita gubris. Ya, selama kita berada di dunia ini, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu misi kita untuk memastikan diri kita. Ketika menghadapi kematian, kita berada dalam kondisi muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waja'alna muslimaini. Dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu. Wa min dzurriyyatina. Jadi Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat ya, doa-doa beliau di dalam Al-Quran, doanya itu doa untuk keturunannya. Agar keturunannya semuanya adalah keturunan-keturunan yang soleh. Keturunan-keturunan yang menjadi imam. Menjadi pemimpin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang akan menjadi pemimpin, yang akan memimpin di antara keturunan wahai Ibrahim hanya orang-orang soleh saja. Kalau yang enggak soleh, ya enggak. Apa ada keturunan Nabi Ibrahim yang tidak taat kepada Allah? Ada. Yang namanya keturunan bukan hanya anak ya. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Anak atau putra dari Nabi Ibrahim adalah Nabi, selain Ismail adalah Nabi Ishak. Ya. Putra dari Nabi Ishak adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Ya. Hamba Allah yang taat dalam bahasa Indonesianya. Itu dari bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam punya 12 orang anak. 12 orang anak dan keturunan-keturunannya ke bawah disebut Bani Israel. Keturunan-keturunan Israel. Keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Di antara keturunan-keturunan Nabi Yakub itu ada yang menyimpang enggak? Ada di awalnya. Semoga di akhirnya tidak. Saya enggak menguasai ceritanya ya. Ya. 10 orang anak Nabi Yakub ya, bersepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke sumur. Gitu. Kemudian dalam sejarahnya kita tahu Bani Israel ya, yang sering menentang ayat-ayat Allah, sering menentang Nabi Musa misalnya, alaihissalam, membunuhi para nabi. Nah, ini keturunan Nabi Ibrahim. Gitu. Ya, nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi tidak semuanya ternyata muslimatalak, nggak semuanya. Ya. Nah, pesan yang kita bisa ambil di sini, kalau kita berdoa kepada Allah, jangan hanya untuk diri kita, orang tua kita, tetapi juga anak kita, keturunan kita, bukan hanya anak kita, keturunan kita. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Qur'annya dzurriyyat. Ya, sampai berapa keturunan? Di dalam tafsir surat Kahfi ayat 82 sampai 7 turunan.
Jadi istilah 7 turunan itu ternyata ada. Ya, itu bukan pameo itu ada. Ya. Cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, kan ada 3 peristiwa ya. Yang Nabi Musa nggak sanggup menahan diri, akhirnya nanya. Padahal komitmennya nggak boleh nanya sampai dijelaskan. Di peristiwa yang ketiga, ya, ketika mereka tidak diterima oleh penduduk suatu kampung untuk menginap bermalam di rumah mereka, mereka pun dengan kecewa keluar dari kampung itu. Di pinggiran kampung, Nabi Khidir melihat ada satu rumah yang temboknya roboh. Dan Nabi Khidir berinisiatif tergerak untuk memperbaikinya. Nah, disitulah Nabi Musa kesal. Kita mau nginep di kampung ini nggak ada seorang pun yang mau menerima kita. Kenapa kamu tergerak untuk memperbaiki tembok rumah penduduk kampung ini? Gitu. Jadi kesal Nabi Musa. Gitu. Padahal kan nggak boleh nanya, ya, sampai dijelaskan. Ya, dalam penjelasannya Nabi Khidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ya, adapun tembok yang roboh itu milik 2 anak yatim di tempat itu. Wa kana abuhuma shaliha wa kana tahtau kanzul lahuma. Di bawah tembok yang roboh itu ada harta terpendam milik keduanya, kedua anak yatim tadi. Kalau anak yatim berarti apa? Definisi yatim itu apa? Seorang anak yang belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim. Ya. Seorang anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu baru yatim namanya. Kalau ibunya ditinggal mati oleh ibunya, ayahnya masih ada, itu bukan yatim. Ya, jadi seorang anak, yatim adalah seorang anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi di bawah tembok yang roboh itu ada harta terpendam milik kedua anak yatim itu. Wa kana abuhuma shaliha. Sementara abun secara harfiah artinya ayah. Ya. Ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Wa kana abuhuma shaliha. Farada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Tuhanmu ingin ketika kedua anak yatim ini sudah balik dan sudah dewasa, mereka bisa mengambil atau mengeluarkan harta terpendam mereka itu. Ya. Dan hal ini tidak aku lakukan berdasarkan inisiatif diriku. Ini adalah perintah Allah kepadaku agar aku melakukan ini. Dzalika ta'wilu malam tastati' alaihi sabra. Malam tasti' alaihi sabra. Ini adalah penafsiran dari apa yang kamu tidak mampu bersabar untuk mendengarkan penjelasannya, wahai Musa. Nah, di dalam tafsirnya, wa kana abuhuma shaliha, abun yang disebut di situ, yang disebut ayah di situ adalah al-abas sabi'. Ayah ketujuh. Berarti ayah dari buyutnya buyut. Dan 2 anak yatim itu adalah anak dari cicitnya cicit. Jadi keturunan yang ketujuh di dalam tafsirnya. Berarti sedikit kita ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa kesolehan seseorang akan berdampak kepada penjagaan Allah terhadap keturunan-keturunannya. Makanya banyak orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh, kalau mereka sedang beribadah, katakan mereka sedang qiyamul lail, mau berhenti, nggak jadi berhenti karena ingat anak. Mereka sangat ingin kesolehannya itu berdampak kepada anak-anaknya. Jadi kesolehan kita akan berdampak kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, anak-anak cicit kita, anak dari cicit dari cucu dari cicit kita seterusnya sampai keturunan ketujuh, sampai repot kita menyebutkannya. Ya, sampai keturunan ketujuh dan bisa jadi lebih dari itu sebagaimana dampak dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu lebih dari 7 turunan Nabi Muhammad SAW kan. Ya, itu keturunan keberapa dari Nabi Ibrahim? Itu keturunan yang
Wallahu alam lah keturunannya berapa. Ribuan tahun ya, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sering ya, beliau mendoakan untuk keturunan-keturunannya. Ya. Dan itu hendaknya kita tiru. Kita tiru, kita ambil aja lafaz ayat ini sebagai doa kita. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Atau yang lebih populer lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Atau di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini biasa disebut sebagai doa umur 40 tahun. Jadi satu-satunya umur yang disebutkan dalam Al-Quran. Umur 40. Ya. Apa doa umur 40 tahun? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doanya komplit. Mendoakan diri kita pribadi, mendoakan kedua orang tua, dan mendoakan keturunan-keturunan. Ya, konon Nabi, bukan Nabi ya, konon Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu rajin membaca doa ini. Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Kalau nggak hafal doanya tinggal dicatat saja. Ya. Khususnya bagi yang sudah 40 tahun tapi belum tahu doa ini. Belum mengamalkan doa ini. Jangan sampai. Ini langsung Allah yang mengajarkan kita. Berarti manfaatnya sangat besar. Ya. Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Di situ Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diceritakan ya, rajin membaca doa ini. Memakai doa ini di setiap hari-harinya. Dampaknya apa? Seluruh keluarganya muslim semuanya. Kedua orang tuanya muslim. Saudara-saudaranya muslim, khususnya kedua orang tuanya muslim dan anak-anaknya muslim semua. Tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, ada yang orang tuanya tidak mau masuk Islam, atau ada yang anaknya nggak mau masuk Islam. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak seperti itu. Ya, kenapa? Kata para ulama, karena beliau rajin membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bermaksud, jadikanlah kami orang yang tunduk kepada perintahmu dan patuh dalam ketaatan kepadamu. Dalam taat kami kepadamu, kami tidak akan mempersekutukanmu dengan seorang pun. Dan dalam beribadah kepadamu, kami tidak mempersekutukanmu dengan seorang pun. Ya, jadi ini penafsiran dari doa ini. Waja'alna muslimaini, kata Islam di sini. Ya. Muslimaini dan muslimatan. Ya. Jadi itu artinya berserah diri. Lebih rincinya lagi, saya ulangi, jadikanlah kami orang yang tunduk kepada perintahmu dan patuh dalam ketaatan kepadamu. Dalam taat kami kepadamu, kami tidak akan mempersekutukanmu dengan seorang pun. Dan dalam ibadah kami kepadamu, kami tidak mempersekutukanmu dengan seorang pun. Jadi ikhlas. Mukhlisina lahuddina hunafa. Ya, inilah rinciannya. Ya. Atau jadikanlah kami orang yang ikhlas kepadamu dan jadikanlah pula di antara anak cucu kami umat yang ikhlas kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim ini seringkali isi doa-doanya bukan untuk diri beliau. Artinya beliau ini adalah sosok yang visioner. Beliau juga berdoa di saat kota Mekah itu hanya segelintir penduduknya, karena tidak ada yang bisa diharapkan dari tempat itu kecuali air zam-zam saja. Ya. Tapi dengan penuh percaya dirinya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma ja'al
hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Mekah ini, tempat yang aman. Dan karuniakanlah tempat ini, Mekah ini, dari buah-buahan, khususnya orang yang beriman kepadamu dan hari akhirat. Jadi, itu didoakan oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Dan itu sudah kita saksikan sekarang. Hampir seluruh jenis buah-buahan ada di kota Mekah. Bahkan sebagiannya adalah buah-buahan yang kita tidak dapatkan di Indonesia, kita dapatkan di Mekah. Di Mekah nggak ada pohonnya, nggak ada kebunnya. Tapi Allah datangkan semuanya itu ke Mekah. Ya, bukan hanya buah-buahan, makanan dari negara manapun ada di sana. Mau nyari bakso ada di sana. Ya, mau cari rujak ada di sana. Gitu. Ini hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi subhanallah. Ya menurut kita ketika kita baca ayatnya kayaknya ya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau kita berhenti sejenak, kita renungkan, kita dapatkan kota Mekah sekarang seperti apa, ya luar biasa subhanallah. Ya, itulah dahsyatnya doa. Ya, jadi kita jangan mempersempit doa hanya untuk kita, anak kita sayang gitu. Ya. Kita lanjutkan wadzurriyatina saja. Kalau sudah disebut wadzurriyatina, termasuk anak di situ. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, aku adalah hasil doa nenek moyangku. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau ya, semoga tidak ya. Kita dapatkan anak kita nggak soleh-soleh amat, ya, tidak sesuai dengan keinginan kita, kesolehannya. Kita ingin anak kita itu bukan hanya sekedar soleh, jadi ulama. Ternyata nggak ada satupun yang berminat untuk jadi ulama. Nah, kita pasti punya harapan jangan-jangan dari cucu kita, dari cicit kita, dari anak dari cicit kita, dan seterusnya. Nah, doa kita sekarang ini selama kita masih hidup, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan doa-doa yang sejenis. Rabbana waj'alna muslimaini dan seterusnya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang teguh di atas Islam. Muslimaini. Ini di tafsir Muyassar ya. Lagi tunduk patuh terhadap hukum-hukummu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang tunduk kepadamu dengan keimanan, dan ajarkanlah dengan jelas kepada kami rambu-rambu tata cara ibadah kami kepadamu, dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Sesungguhnya engkau banyak menerima taubat dari hamba-hambamu dan memberi rahmat bagi mereka. Ini penafsiran komplit ya, ayat ini dan ayat setelahnya. Di tafsir Al-Mukhtasar, ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang menerima perintahmu dan tunduk kepadamu, tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Jadikanlah keturunan kami sebagai umat yang pasrah kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami tata cara beribadah kepadamu. Ampunilah keburukan dan kecerobohan kami dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat hamba-hambamu yang bertaubat, dan maha penyayang terhadap mereka. Ya. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Menurut Ibnu Jurayj dari Atha, makna ayat ini ialah tunjukkanlah kepada kami hal tersebut agar kami mengetahuinya. Mujahid mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini bahwa yang dimaksud dengan manasikana adalah tempat-tempat penyembelihan kurban kami. Ya, manasik. Jadi manasik secara harfiah dari kata nusuk. Inna sholati wa nusuki. Apa arti nusuk? Ibadah artinya. Nah, ada yang mengartikannya ibadah secara umum, dan ada yang menspesifikkannya. Manasik di situ adalah haji.
Dan ada yang mengatakan manasik di situ adalah kurban. Ya. Dari Mujahid bahwa malaikat Jibril alaihissalam kemudian menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tempat-tempat manasik haji. Di sini tawaf 7 kali putaran. Kemudian di sini Arafah untuk wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah dan seterusnya. Ditunjukkan teknisnya dan tempatnya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi ibadah haji murni ibadah mahdhah yang targetnya untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat tentang haji di ayat 190-an, ayat 200 ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu konteksnya ibadah haji. Ya, ayatnya ya ayat tentang ibadah haji. Dan memang doa itulah yang kita pakai saat bertawaf, khususnya melewati rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maka hasil dari doa mereka berdua adalah taufik kepada ilmu dan amal soleh. Karena apapun kondisinya, seorang hamba itu mesti terpengaruh sehingga berbuat kekurangan dan perlu untuk bertaubat. Setiap manusia itu pasti terpengaruh oleh kondisi yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Ya, nggak mungkin seorang manusia itu lurus terus tidak pernah bermaksiat sedikit pun nggak mungkin. Yang seperti itu hanya malaikat. Sudah ada. Ya. Ketika Allah ingin menciptakan Adam alaihissalam dan dari Adam diciptakan Hawa, dari Hawa dan Adam akan turun keturunan-keturunan yang banyak. Nah, profil Adam dan keturunan-keturunannya pasti akan berbeda dengan malaikat. Untuk apa Allah ciptakan makhluk yang sama dengan makhluk yang sudah ada sebelumnya? Ngapain? Ya, ketika Allah ciptakan Adam dan Allah rencanakan akan turun keturunan-keturunan yang banyak dari Adam alaihissalam, tentunya dengan profil yang berbeda. Bagaimana profilnya? Ya, mereka punya semua manusia keturunan Adam punya modal fitrah dan akal. Ya. Sementara seluruh manusia ketika dalam wujud ruh, di alam ruh dulu sudah dicek kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilahnya apa ya? Sudah dilakukan quality control gitu. Dalam bentuk pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Semuanya menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, dan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb kami. Nah, ya udah, berarti semuanya udah lulus kan? Tinggal diturunkan ke bumi, ke dunia. Nah, ketika diturunkan ke dunia, semuanya sudah punya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Islamnya nggak ada kan? Kenapa? Karena Islam sudah include di dalam fitrah itu. Ya. Makanya sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada seorang bayi meninggal, tempatnya di surga. Siapapun orang tuanya. Mau muslim, mau kafir, sama. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu artinya Islam, tauhid. Belum terkontaminasi ya, oleh pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Keislamannya masih utuh. Siapapun orang tuanya. Ya, berarti misi kita dalam hidup ini adalah mempertahankan fitrah kita tadi. Yang ketika kita terlahir 100%, sekarang tinggal berapa persen ini? Nanti di akhirat akan Allah mintakan pertanggungjawab. Kenapa ini berkurang ini? Ya, kan modalnya dulu 100%. Kenapa ketika kamu meninggal, sisanya tinggal 45%? 65%-nya kemana ini? Itu yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat.
Ya, jadi misi kita adalah menjaga fitrah kita, keislaman kita, tauhid kita. La ilaha illallah kita itu jangan sampai luntur, sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Ya, Allah wanti-wanti kita. Ya, awal dari ayat itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dalam hidup ini iman takwa kita ini memang harus kuat. Ya. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, majelis seperti inilah yang sebenarnya menjadi sarana yang paling baik untuk kita mempertahankan iman takwa kita. Ya. Di sini kita bisa bertawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Ya. Kalau kita jarang-jarang hadir di majelis seperti ini, yang namanya ilmu pasti akan surut. Hari ini ngerti, mantap ya pemahamannya. Belum tentu nanti sore masih seperti itu. Jangankan besok, nanti sore belum tentu masih seperti itu. Besok pagi apalagi. Nah, itulah kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Kita ini lemah, mudah dipengaruhi. Gitu. Ya. Banyak orang-orang soleh sekarang ini, di zaman ini, yang kita kecewa kok jadi seperti ini orang ini. Dulu dia ini orangnya soleh, kok sekarang ini jadi toleh. Itu karena memang tidak kuat dalam mempertahankan iman takwa dan tidak bisa mengantisipasi pengaruh-pengaruh dari sekitarnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik ya supaya istiqomah. Amin. Nah, khauf dan roja. Jadi sudah kita ceritakan tadi ya, secara jelas tegas ataupun tersirat tentang pesan khauf dan roja dalam kedua ayat tadi. Ya. Seorang mukmin yang memahami agamanya akan merasa takut ketika berbuat kebaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kebaikannya itu. Sehingga dia berdoa dan bertawasul dengan namanya dan sifatnya, sifat nama dan sifat Allah, agar Allah menerima amalannya. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu percaya diri. Kan sudah sholat subuh. Kan saya rajin ke masjid. Nah, jangan muncul pertanyaan itu. Ya. Kita lebih amannya, ya, mempertanyakan diri kita, sholat subuh kita tadi diterima enggak ya? Ya, supaya ya kita tidak terpedaya, tidak gurur ya terhadap kesolehan diri kita sendiri. Yang gurur tidak sedikit, banyak sekali yang gurur itu, yang merasa dirinya sudah soleh padahal tidak ada jaminan bahwa kesolehannya diterima oleh Allah. Kitanya saja yang melihat orang itu soleh atau namanya soleh apalagi ya. Kitanya saja yang menilai. Menurut penilaian Allah seperti apa kan kita nggak tahu. Ya, belum tentu orang yang kelihatannya rajin, ya rajin ke masjid, berarti dia pasti calon ahli surga, pasti belum tentu. Ya. Waktu terus berjalan. Selama hayat di kandung badan tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Berapa banyak orang yang paginya soleh, sorenya sudah tidak soleh lagi. Ya. Berapa banyak orang yang 10 tahun yang lalu, wah kita kesannya tuh soleh banget orangnya ya. Ya. Tapi sekarang kok nggak seperti itu lagi. Ya. Jadi ya itulah kenyataannya. Makanya penting kita untuk terus bermuhasabah. Ya. Untuk bermuhasabah kira-kira sudah maksimal belum ibadah kita kepada Allah. Ya. Ibadah harus dilandasi ilmu. Ya, makanya tadi innaka antas samiul alim. Ya, tersirat di sana bahwa untuk beribadah itu kita perlu ilmu. Ya, jangan hanya sekedar ibadah. Semakin tinggi ilmu kita, semakin mengantarkan diri kita untuk memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tanda-tanda kesolehan seorang muslim itu apa? Ketika dirinya itu semakin takut kepada Allah. Semakin khauf dan rojaknya ini semakin tinggi gitu.
Ya. Semakin khawatir dia kesolehannya tidak diterima oleh Allah, sehingga ketika dia berhablum minan nas, kita dapatkan orang ini menyejukkan sikapnya gitu. Dia nggak sombong, ya, dia tidak angkuh, ya, humble gitu orangnya. Tapi kalau ada kita dapatkan orang yang rajin ke masjid, tetapi kayaknya perangainya ini apa? Kalau bahasa Tangerang apa? Cunihin gitu, ngeselin gitu ya. Nah, berarti ya belum kalau yang seperti itu. Konsepnya ya semakin baik, semakin apa ya, baik kualitas ibadah seorang muslim, maka perangainya pun akan semakin menyejukkan. Itu konsepnya seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya berarti ya mari kita perbaiki diri kita. Dari tindakan dan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dapat diketahui tingginya rasa khauf, rasa takut dan roja, harapan, serta jauh dari ujub, bangga diri. Amal mereka berdua yang begitu mulia dan agung dianggap kurang oleh mereka berdua. Sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah agar amal mereka diterima sehingga bermanfaat. Dua orang soleh, kualitasnya Nabi, berada di tempat yang paling suci di muka bumi ini, kota Mekah. Sedang membangun tempat yang paling suci di muka bumi. Amal solehnya adalah membangun Ka'bah. Berarti itu amalan yang paling suci. Gitu kan? Yang paling berkualitas. Karena membangun tempat suci kan. Setiap kali kita beribadah menghadap Ka'bah, atau apalagi bertawaf sekeliling Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail turut mendapatkan pahalanya. Karena mereka yang membangunnya. Gitu. Mereka yang menggagasnya. Yang menggagas adanya masjid ini akan turut mendapatkan pahala amal jariah dari setiap orang yang sholat di dalamnya. Atau beramal soleh di masjid ini. Tanpa mengurangi pahala mereka yang beribadah di dalamnya. Sedikit pun. Gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ka'bah, luar biasa ini pahala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu. Ya. Kemudian, jadi dua orang soleh berada di tempat yang paling suci, melakukan amal soleh yang kualitasnya paling tinggi. Apa yang mereka lakukan? Tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna. Kita bukan orang soleh, atau kesolehan kita belum terkonfirmasi. Ya. Orang-orang saja mungkin yang menilai kita soleh. Ya. Tempat yang kita tempati sekarang ini memang tempat suci, tapi tidak sesuci tempat yang dulu ditempati oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Sedang beramal soleh juga kita sekarang ini. Ya. Tapi tidak seberkualitas amal soleh yang sedang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika itu. Ya. Maka sepantasnya kita lebih rajin lagi berdoa, Rabbana taqabbal minna. Gitu. Ya, Rabbana taqabbal minna ya. Jadi Rabbana taqabbal minna ini berkaitan dengan seluruh ibadah, jenis ibadah kita. Ya, pesan pentingnya jangan sampai kita merasa amal soleh kita sudah cukup. Jangan pernah kita merasa diri kita ini sudah soleh, sudah baik, jangan. Ya. Kita harus merasa amal soleh kita, pengabdian kita kepada Allah masih sedikit, masih sangat kurang. Itu lebih aman ya untuk kita miliki sikap yang seperti itu. Dan sikap itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Jadi kita harus malu dengan ayat ini. Di mana posisi kita? Kita bukan orang soleh, bukan berada di tempat yang suci. Amal soleh kita pun biasa-biasa saja. Kok kenapa kita terlalu percaya diri amalan kita diterima oleh Allah? Nah, itu bahan muhasabah kita ya. Bukan kesimpulan hukum, bukan. Ini bahan muhasabah kita sehari-hari. Mereka juga berdoa untuk diri mereka dan anak cucu mereka agar tetap di atas Islam, muslimaini. Atau muslimatal lak ya. Yang hakikatnya adalah ketundukan hati dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup ketundukan anggota badan,
Dia maha mendengar ucapan hamba-hambanya, maha mengetahui keadaan mereka. Allah maha tahu tentang kita. Ya. Allah bisa saja menjadikan tiba-tiba kita soleh semua, bisa kan? Bisa, tapi itu tidak Allah lakukan. Ya. Yang akan Allah beri taufik untuk menjadi orang soleh hanya hamba-hambanya yang serius saja. Di surat Al-Mu'minun 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Artinya mereka sudah bersedekah, sudah berinfak, tapi hati mereka takut, wajilah. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Maksudnya, mereka sudah berinfak, sudah bersedekah, tapi mereka masih khawatir jangan-jangan sedekah mereka ini kurang maksimal. Jangan-jangan sedekahnya nggak diterima oleh Allah, berwujud pahala dan ketakwaan di sisinya. Jadi ini cerita tentang sifat orang-orang yang beriman itu seperti ini. Jelas mereka sudah beramal soleh, kita perhatikan sudah beramal soleh. Tetapi tetap saja waqulubuhum wajilah. Hati mereka tetap khawatir. Ya. Tidak bisa memastikan sedekah mereka itu sudah diterima berwujud pahala, mereka nggak bisa memastikan itu. Masih khawatir, bahasa lainnya harap-harap cemas. Gitu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan makna ayat ini, maksudnya ayat surat Al-Baqarah 127 yang sedang kita jelaskan ini, semisal dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang mukmin yang benar-benar ikhlas melalui firman-Nya ini walladzina yu'tuna dan seterusnya. Maksudnya, mereka memberikan apa yang telah mereka berikan berupa sedekah-sedekah, berbagai macam nafkah dan amal taqarrub, maksudnya kurban. Sedangkan hati mereka dalam keadaan takut, yakni takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang harus kita terapkan dalam diri kita. Rajin beramal soleh pasti itu. Harus, wajib. Ya. Tapi ketika kita sudah beramal soleh, jangan sampai kita terlalu percaya diri. Ya. Itu rojak namanya, terlalu percaya diri itu rojak saja. Gitu. Harus kita barengi dengan khauf. Karena kita tidak tahu kebaikan kita itu sudah berwujud pahala atau tidak. Atau katakanlah sudah berwujud pahala. Yang namanya pahala itu nggak stabil selama kita hidup. Selama kita masih hidup itu masih berpotensi akan berubah nilainya. 10 tahun yang lalu ada seorang muslim yang sudah berderma, sudah berdonasi, berinfak ke masjid. Ya, kemudian karena satu peristiwa di masjid itu dia terusik emosinya. Sampai mengatakan masjid ini kan saya yang bangun. 10 tahun yang lalu dia ikhlas. Kemudian di suatu saat Allah menguji dia, menguji keikhlasannya. Ternyata nggak lulus. Bagaimana nasib infak dia 10 tahun yang lalu? Wallahu a'lam. Ya, semoga masih bisa diperbaiki. Ya, jadi nggak ada jaminan. Ya. Belum ada jaminan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu itu tetap stabil begitu. Ada yang sudah menunaikan ibadah haji. Ketika ada keluarganya, tetangganya yang akan menunaikan ibadah haji, tergerak dia untuk bercerita. Dulu ketika saya haji, kalau untuk mengajarkan nggak masalah. Ya. Tapi ketika itu untuk niatnya untuk membangga-banggakan, di situ udah berarti nggak lulus ujian. Ya. Jadi nilai kita belum fix ini. Ya. Amal soleh kita sudah kita lakukan sejak kita amal balik, akil balik dulu kan. Ya, sampai sekarang ini belum masih ini masih terancam. Sampai kapan ancaman itu akan datang? Sampai mati. Kalau kita sudah meninggal, udah selesai cerita di dunia kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan, kalau kalian ingin memberikan contoh, berikanlah contoh dari orang yang meninggal, dari orang yang sudah meninggal. Ya, jangan memberi contoh orang yang masih hidup, karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Jadi kita jangan terlalu memuji-muji seseorang yang masih hidup. Bahaya. Bahaya buat kita dan juga bahaya buat dia. Ya. Buat orang yang biasa dipuji,
Sekali nggak dipuji dia mutung jadinya. Racun jadinya kan. Ya. Biasanya dipanggil haji. Sekali nggak dipanggil haji, tersinggung dia. Ya, jadi hati-hati dalam memuji. Makanya, ini akan tambah panjang. Kita akan ceritakan nanti bab tentang pujian. Ya. Bagaimana cara memuji dan kita ketika kita dipuji, bagaimana sikap kita. Karena kata dalam pepatah Arab, al-madhu summun. Ya, pujian itu adalah racun. Jadi poinnya di sini adalah kita jangan terpedaya oleh kebaikan-kebaikan kita di masa lalu. Jangan terdorong untuk mengurangi makna kebaikan-kebaikan kita di masa lalu gara-gara sikap kita yang salah. Ya. Tentang taubat di dalam ayat ini, watub alaina. Seorang mukmin sadar bahwa dirinya tidak mungkin sempurna. Taubat adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk menyempurnakan amal soleh agar layak diterima olehnya. Ya. Taqabbal minna, gitu kan? Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi di ayat 127 tentang amalan kita yang kita harapkan agar Allah menerimanya. Di ayat 128 wa tub alaina berarti untuk kesempurnaan amal soleh kita yang kita sudah mohonkan agar diterima oleh Allah adalah kita sering-sering bertaubat kepada Allah. Supaya amal soleh kita itu menjadi sempurna. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan ada kekurangan gitu. Sebenarnya itu kekurangan, tapi kita tidak sadar itu kekurangan. Menurut Allah itu cacat, tapi kita tidak merasa itu cacat. Bagaimana untuk mengcovernya? Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Rasulullah SAW terbiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari antara 70 sampai 100 kali. Ya. Seorang rasul yang sudah dijamin dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang dihapus semuanya oleh Allah, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih beristighfar dan bertobat dalam satu hari antara 70 sampai 100 kali. Pelajaran yang bisa kita ambil dari fakta ini adalah bahwa begitulah cara Rasulullah untuk menyempurnakan amal solehnya. Dan itulah yang Rasulullah contohkan kepada kita semua. Ketika kita sudah berbuat baik seperti ini, beramal soleh seperti ini, kita lanjutkan dengan banyak-banyak istighfar dan taubat untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita ini. Kesimpulannya, dari ayat ini, wa idh yarfa'u Ibrahim dan seterusnya, seorang mukmin itu rajin beramal soleh. Ya, direpresentasikan dalam ayat ini dengan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Kemudian selalu berada antara khauf dan roja, tidak ujub. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waja'alna muslimaini laka, senantiasa memohon kekuatan dan keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar dan taubat menyertai hari-harinya agar kekurangan-kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang kesimpulan ini. Sebenarnya satu slide ini aja udah cukup sebenarnya. Ya. Praktisnya ini ya. Hal yang praktis yang hendaknya kita perhatikan dalam diri kita adalah poin-poin ini. Ya, bahwa seorang mukmin itu seharusnya memiliki sifat-sifat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.